Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan. Kali ini kita akan berkenalan dengan aplikasi Scalar, SCADA Application Software. Bagi rekan-rekan yang belum punya, silahkan download di www.hdscada.com/Scalar. Oke, kita akan langsung buka aplikasi kita Scalar. Ya, di sini sudah ada shortcut Scalar dan ada shortcut Modbus HD, Modbus Simulator. Oke, kita buka saja Scalarnya dulu. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Ada beberapa bagian di aplikasi Scalar. Ada menu graphic designer, ada halaman tag management, dan ada halaman configuration. Di menu graphic designer ini tempat kita membuat tampilan daripada SCADA kita. Ada toolbox, canvas, dan property. Di bagian tag management kita bisa membuat koneksi, ada device connection, dan ada data connection. Kita buat dulu koneksinya, kita pilih Modbus TCP, kita tambahkan, kita kasih nama misalnya Mod 1, lalu kita set default saja, kita klik ini, kemudian kita buat tag, beberapa tag, kita klik tombol plus di atas ini, lalu kita buat namanya misalnya tag 1, lalu kita pilih koneksinya, lalu kita tentukan addressnya. Misalnya kita akan akses ke holding register, tipenya integer, kita klik saja, kita bisa copy. Misalnya kita buat beberapa, oke, 4, tinggal kita rubah, misalnya kita geser terus 02, terus misalnya ini kita ganti jadi misalnya 003, tapi tipenya kita misalnya pilih float. Oke, kemudian kita ganti misalnya jadi port 005, misalnya tipenya kita pilih boolean untuk melihat perbedaan value-nya. Kita klik OK. Jadi ada 4 tag, ada 1 koneksi. Kita bisa langsung ke area graphic designer. Kita bisa buat beberapa objek di sini. Misalnya saya akan buat ini, misalnya adalah teks statis saya akan tulis monitoring SCADA. Ini akan saya biarkan statik. Kemudian saya akan tambahkan lagi misalnya ini untuk misalnya untuk indikator suhu. Kita bisa atur ukurannya dengan cara drag seperti ini. Posisinya juga bisa kita rubah-rubah. Dimanapun di area kanvas ini bisa kita simpan di situ. Kemudian kita akan tambahkan lagi satu untuk value atau nilai daripada pengukurannya. Nah, untuk objek dinamik atau yang berubah-ubah ketika kita aktifkan runtime kita, kita perlu set di properti dinamiknya. Misalnya ini teksnya saya akan ambil dari tag 1. Jadi ketik saja tag 1. Nama tag 1 ini harus sama dengan nama tag yang ada di bagian tag management sini. Harus sama. Oke, kemudian misalnya saya akan tambahkan, kita bisa copy paste objek. Misalnya saya akan copy objek teks ini, copy paste, seperti ini. Kemudian saya akan, misalnya ini untuk yang kedua, saya akan rubah jadi tem level misalnya, level, terus saya akan pakai objek ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk objek gauge ini atau rectangle gauge, kita set dinamiknya, kita bisa ubah-ubah value-nya, bagian value-nya kita akan masukkan misalnya tag 2. Lalu kita juga bisa pakai atau masukkan objek, ada angular gauge seperti ini. Nah, misalnya kita akan set value-nya berdasarkan tag 3 misalnya. 3.
Lalu kemudian kita juga bisa tambahkan, ini ada objek chart juga. Misalnya ini juga dari tag 3 misalnya ya. Tag 3, jadi kita bisa rubah warnanya. Terus bisa kita juga tambahkan seriesnya, misalnya dalam satu chart ada beberapa data, bisa kita tambahkan. Kemudian di bagian dinamiknya yang bisa kita tambahkan adalah di seriesnya, klik tombol edit, kita tambahkan tag value-nya. Misalnya saya akan menunjukkan pakai tag 3 yang dia tipenya adalah float. Oke. Tag 3 sama seperti gauge ini, tag 3. Oke. Setelah itu kita juga bisa tambahkan beberapa objek shape atau ada lingkaran, ada kotak, ada yang ada fill-nya atau warnanya, ada juga yang polos seperti ini. Nah, di bawahnya juga ada HMI simbol. Ini adalah objek-objek standar HMI dari mulai motor, pipa, pump dan lain-lain. Bisa kita tambahkan di sini. Caranya tinggal di drag aja seperti ini. Ini jika saya tambahkan tank misalnya ya, tank saya sini, saya akan misalnya levelnya di dalam tangki misalnya. Nah, ini kalau seperti ini, dia di bawah kita bisa set, misalnya tankinya ke paling bawah, kita bisa set send to back. Di sini ada send backward, ada send to back. Nah, jadi dia akan pindah ke paling bawah. Nah, misalnya levelnya kita taruh di sini misalnya. Kemudian misalnya warnanya kita ganti menjadi merah misalnya ya. Foreground kita bisa ganti merah. Jadi dia akan berubah seperti ini. Nah, misalnya saya akan gambar ada pump, terus kemudian ada pipa, misalnya dia tipe yang ke atas. Nah, ini bisa kita kecilkan, bisa kita perbesar seperti ini. Nah, misalnya saya akan pakai ada elbow misalnya. Nah, seperti ini. Ini kalau terlalu besar bisa kita kecilkan seperti ini. Nah, kemudian saya perlu pipa yang melintang seperti ini misalnya. Nah, ini hanya contoh saja. Nanti rekan-rekan silahkan berkreasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah menambahkan beberapa objek dan beberapa tag. Dinamiknya kita sudah atur. Jadi ini suhu ini akan ambil dari tag 1, lalu level ini dari tag 2, gauge ini dari tag 3, sama chart juga dari tag 3. Kita bisa save ini, file ini. Kita bisa save di sini, save. Nah, dia bentuknya adalah XML. Misalnya scalar 1, save. Nah, nanti bisa kita open, bisa kita save lagi misalnya ada perubahan yang baru. Oke. Kalau sudah, kita bisa start runtime, tapi sebelumnya kita harus menjalankan dulu aplikasi Modbus simulatornya dulu karena saya pakai simulator. Di sini ada, kita bisa pilih TCP server, portnya sudah sesuai, kita start di bagian holding register. Nah, oke, sudah siap. Lalu kemudian kita kembali ke Scalar. Kita bisa lakukan klik activate runtime-nya. Klik. Nah, oke, akan muncul seperti ini. Suhunya 0, levelnya 0, gauge-nya 0, dan chartnya juga dia 0. Oke, ini kalau mau kita tampilkan full screen, bisa kita klik kanan, pilih full screen. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lakukan perubahan di Modbus simulatornya. Tag 1 misalnya kita akan rubah menjadi
Misalnya suhunya saya ganti jadi 45 derajat, maka akan muncul 45 di skala kita. Lalu levelnya misalnya saya ganti jadi 50%, akan muncul 50% seperti ini di tangkinya. Nah, misalnya untuk tag 3 dia kan tipenya float, jadi kita harus ubah dulu tipenya float. Terus dia ada di address 3, saya akan ganti jadi 80,5. Nah, seperti ini muncul. Nah, di chartnya juga akan langsung berubah seperti ini. Nah, misalnya saya akan turunkan jadi 70 misalnya, 5 akan muncul seperti ini. Nah, oke. Untuk keluar dari full screen tinggal klik kanan, full screen lagi. Nah, ini sudah muncul tampilan biasa, tapi ini aplikasinya sekarang masih runtime. Untuk menghentikan runtime-nya, kita klik tombol deactivate. Nah, oke. Oke, itu saja dulu pengenalan mengenai aplikasi Scalar. Jika teman-teman ada menemukan kesalahan atau ada saran yang ingin dikirimkan kepada kami, silahkan klik saja tombol about ini. Nah, di sini ada cek update untuk memeriksa apakah aplikasinya ada yang terbaru atau tidak. Bisa klik cek update. Kalau muncul seperti ini berarti belum ada update. Nah, untuk mengirimkan pesan silahkan klik tombol send message di sini. Teman-teman bisa tulis email atau namanya, silahkan. Terus klik message-nya. Misalnya rekan-rekan ingin melaporkan ada kesalahan, silahkan ketik saja lengkapnya. Atau misalnya rekan-rekan ingin mengirimkan saran, silahkan kirimkan kepada kami melalui message-nya, tulis saja misalnya apa, lalu klik OK. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.